Selamat pagi semua anak-anak ibu. Semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, di mana judul materi kita pada pagi hari ini yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan interaksi antara muatan listrik, memahami konsep gaya listrik, memahami konsep potensial listrik, menjelaskan kelistrikan pada sistem saraf, memaparkan hewan yang mengandung listrik. Oke, sekarang kita masuk ke muatan listrik. Muatan listrik ada bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Tapi sebelum itu kita mempelajari dulu apakah itu atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda atau suatu muatan. Baiklah, adapun bagian-bagian dari atom, yang pertama adalah elektron. Dia berada pada kulit atom. Sedangkan pada inti atom ada proton dan neutron. Kalau proton dianya bermuatan positif dan sedangkan neutron tidak bermuatan. Oke, selanjutnya kita mempelajari muatan listrik yang bersifat netral, positif dan negatif. Yang pertama yang netral, di mana jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Yang pertama adalah jumlah protonnya 1 dan elektronnya 1, jadi dia netral, seimbang. Kemudian gambar yang kedua dianya atom positif, di mana muatan positifnya atau protonnya ada 2, elektronnya 1. Jadi karena lebih banyak dianya proton, maka dia bermuatan positif. Kemudian gambar yang ketiga yaitu atom negatif, di mana jumlah elektronnya ada 2 dan protonnya 1. Jadi lebih banyak jumlah elektron sehingga dia bermuatan negatif. Oke, selanjutnya hukum Coulomb. Hukum ini dikemukakan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Charles Augustin Coulomb. Kesimpulan yang diperoleh Coulomb dari hasil percobaannya yaitu semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Yang kedua, semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Atau dengan kata lain, besar muatan itu berbanding lurus dengan besar gaya listrik. Secara matematis, gaya Coulomb atau Fc itu dituliskan Fc sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana Fc itu adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. K adalah konstanta yang dimana besarannya sudah ditetapkan yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 adalah muatan yang pertama, satuannya Coulomb. Q2 adalah muatan kedua, satuannya Coulomb. Dan R itu adalah jarak kedua muatan, di mana satuannya adalah meter. Baiklah, ibu ambil satu contoh soal yaitu dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 4 mikrocoulomb dan Q2 sama dengan 8 mikrocoulomb, terpisah sejauh 60 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Langkah yang pertama, kamu harus tulis dulu diketahui. Q1 sama dengan 4 mikrocoulomb atau sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb.
Q2 sama dengan 8 mikrokolom atau sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian R-nya itu 60 cm atau sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Dia harus dirubah ke meter ya. Kemudian K itu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian langkah berikutnya itu adalah ditanya, yaitu gaya kolom atau FC. Selanjutnya jawab. FC sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat, dimana angkanya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali 8 kali 10 pangkat minus 6 per 6 dikali 10 pangkat minus 1 dikuadratkan atau pangkat 2 di sini ya. Oke. Selanjutnya langkah yang kita ambil adalah dikalikan dulu semua angka ini 9, 4 dan 8. Itu 9 dikali 4 dikali 8. Baru kita pindah ke bilangan perpangkatannya itu 10 pangkat 9, 10 pangkat minus 6. Kemudian 10 pangkat minus 6 dikalikan ya. Dibagi 36 dikali 10 pangkat minus 2. Ini dari mana? Ini adalah 36 dari 6 kuadrat. 6 kali 6. 36 dikali 10 pangkat minus 2. Ya, minus 1 kali 2 ya. Jadi minus 2. Sama dengan 9 dikali 4 kali 8 itu adalah 288. Dikali 10 pangkat. Apabila ada perkalian bilangan berpangkat seperti ini, maka pangkatnya itu ditambahkan. Maka 9 tambah minus 6 tambah minus 6. Berarti 9 ditambah minus 12. Hasilnya 288 dikali 10 pangkat minus 3 hasilnya ya. Dikalikan 10 pangkat ini naik ke atas jadi positif. Minus 2 ini jadi positif 2 ya. Dibagi 36. Oke. Kemudian 288 dibagi 36 hasilnya 8. Kemudian 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat 2 ini minus 3 ditambah 2 hasilnya minus 1. Berarti di sini 10 pangkat minus 1 atau sama juga 8 kali 10 pangkat minus 1 Newton itu adalah 0,8 Newton. Inilah dia hasilnya ya. Oke, selanjutnya medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan yang lain. Ya, ini ada dua muatan yang didekatkan. Muatan positif dan muatan negatif. Di mana arah gaya listriknya dari muatan positif dia selalu keluar dan masuk ke muatan negatif, sehingga jika digambarkan akan menjadi seperti gambar yang ketiga ini ya. Secara matematis medan listrik ini dirumuskan E sama dengan K kali Q per R kuadrat, di mana E itu adalah medan listrik, K adalah konstanta yang seperti tadi sudah Ibu jelaskan bahwa besarnya sudah ditetapkan, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan Q itu adalah muatan dan R itu adalah jarak muatan. Beda potensial dan energi listrik. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan. Yaitu secara matematisnya V sama dengan W per Q. Dengan V itu adalah beda potensial listrik, satuannya volt, W itu adalah energi listrik, satuannya joule, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kelistrikan pada sel saraf. Tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan khususnya pada saraf
yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan pada komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Kemudian hewan-hewan penghasil listrik. Yang pertama ada ikan belalai gajah. Ikan ini memiliki organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplugs pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Kemudian yang kedua ikan pari listrik. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Kemudian yang ketiga, hiu kepala martil. Hewan ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Kemudian yang keempat, echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Penggunaan listrik statis dalam teknologi. Yang pertama yaitu pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Alat ini berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Yang kedua yaitu pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut semprot dan udara. Kemudian yang ketiga itu mesin fotokopi. Komponen utama yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner, di mana toner ini sengaja dibuat bermuatan negatif supaya mudah ditarik oleh kertas. Ya, demikianlah penjelasan dari Ibu. Sekian dan terima kasih.